Shalom adik-adik. Iya, tetap semangat. Anak sekolah minggu. Enggak ada ya. Masih ada yang belakangan berdirinya. Anak sekolah minggu. Anak-anak Tuhan, raka bertumbuh berbuah. Yes, tetap berdiri. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Selamat beribadah di rumah ya. Tetap semangat walaupun ibadah di rumah. Tadi pagi siapa yang malas-malasan bangun tidur? Kenapa? Bacanya mau tidur ya? Iya, tapi nggak boleh ya, nggak boleh malas-malasan. Masih ada yang nuansa pengen tidur nggak sekarang? Masih ada yang pengen tidur. Nah, karena masih ada yang kurang semangat, Kak Yunita mau ajak kita semua gerakin badan dulu ya. Kita mau gerakin badan dulu. Saya mau undang siapa ya? Kak Tince dan Karina boleh ke depan bantu adik-adik gerakannya. Boleh ya? Ya, kita mau goyang-goyangin badannya. Biar walaupun cuaca hujan, walaupun suasananya bikin kita ngantuk, tapi tetap semangat ya. Kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang ya. Semua bergerak ya, tidak ada yang cuman tanganku ke depan, nggak ada yang gitu. Oke, siap? Siap. Adik-adik yang di rumah juga ya, kita gerakin badan kita sebelum kita memuji Tuhan agar lebih semangat lagi ya. Aja sampai udah ngos-ngosan nih ya, yang semangat dong sayang ya. Bisa kan, memuji Tuhan harus semangat. Ayo Kak Friska.
ada Katince. Bentar ya. Anak sekolah minggu. Anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Iya, adik-adik tetap berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau undang Tuhan hadir bersama kita saat ini di udara yang segar, di udara pagi yang indah. Tuhan boleh datangkan adik-adik dan kita semua di sini untuk memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian Allah di sini. Semua dengan sikap doa. Dan nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Silakan duduk adik-adik. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang kedua dan maksudnya. Inang bacakan buat kita semua ya. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Siapa di sini kalau melakukan kesalahan langsung berdoa? Siapa? Oke. Langsung minta maaf sama yang misalnya marah sama adik, langsung minta maaf. Atau siapa di sini ya marah-marah habis berantem sama adiknya, malah omongan sama adiknya sampai berapa hari? Ada? Malah adiknya dicuekin. Atau kalau habis ditegur sama mama karena nggak belajar, habis itu dipanggil mama nggak nyaut-nyaut. Waduh. Sangat lagi dia berdiri. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Salah? Benar apa salah?
Coba nama apa dek yang tadi semangat berdiri? Siapa nama? Moses. Nggak boleh ya sayang ya, nggak boleh ya dek. Kalau abis dimarahin mama, jangan jadi begitu. Itu namanya minta ampun sama Tuhan, tapi dilakuin lagi sama aja bohong ya. Ya. Kita mau minta ampun sama Tuhan, tapi setelah kita minta ampun sama Tuhan, jangan lagi kita lakukan itu. Ya, kita mau berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian Tujolom Ode Batamu. Adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah juga ya. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membacakan epistel kita di minggu ini. Semua bawa Alkitab, Alkitabnya dibuka ya. Dari Matius 14 ayat 31b. Matius 14 ayat 31b. Kalau sudah ketemu anak-anak sekolah minggu baca bersama-sama ya. Matius 14 ayat 31b. Sudah? Matius 14 ayat 31b. Sudah? Kalau sudah, anak-anak sekolah minggu membacakannya pertama, nanti baru Inang ya. Matius 14 ayat 31b. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Matius 14 ayat 31b. Matius 14 ayat 31b itu bukan isinya ya. Di sini 31 saya bikin. Tapi itu dari sana. Ayo, berarti buka dulu Matius 14 ayat 31b. Sekarang Inang bacakan buat kita ya. Matius 14 ayat 31b demikian bunyinya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin.
Iya. Alkitabnya boleh ditutup kembali. Kayunita mau tanya. Menurut adik-adik di dunia ini siapa yang paling kuat? Tuhan Yesus. Siapa yang paling hebat? Tuhan Yesus. Mama papa adik-adik hebat nggak? Enggak. Kakak abang hebat nggak? Hebat juga. Tapi yang paling hebat siapa? Tuhan Yesus. Yang paling kuat siapa? Yang paling besar siapa? Iya, kita mau mengangkat pujian kuat, hebat dan besar. Masih lagu barunya? Masih. Semua bangkit berdiri, coba. Gayanya masih ingat? Coba Revansa ke depan, praktekin gayanya. Katanya ingat. Kayunita mau lihat. Ayo, ayo Revansa. Teman-temannya lupa. Yuk, siapa yang bisa praktekin gaya di depan? Oh, teman-teman yang tidak ingat. Angka, sini. Angke, sini. Sini. Angke. Siapa lagi yang mau bantu Angke? Revansa sini. Jangan joget di tempat doang beraninya. Sini. Biar adik-adik di rumah juga tahu. Yuk, ayo. Ah, nggak jagoan. Siapa? Edo, sini Edo. Ayo. Ya, kita nyanyi kuat. Kan di rumah. Lihat temannya. Wow, mau ikutan juga. Nggak apa-apa. Ayo Kak Friska. Adik tetap berdiri, kita mau marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali.
Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Mutiara. Boleh ke depan, Kak. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk Amang dan Inang pendeta, kiranya mereka senantiasa dalam lindungan-Mu. Berkati juga pelayan-Mu yang melayani kami hari ini. Berikan mereka kesehatan supaya tetap setia melayani-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati juga bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bencana dari bangsa kami tercinta. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa ikut ke gereja beribadah bersama kami. Berkati mereka juga, berikan mereka kesehatan. Amin, terima kasih Kak Mutiara. Ada pengumuman kakak abang sekolah minggu? Ada adik-adik yang baru pertama kali datang ke gereja kita? Ada? Ada? Boleh maju ke depan sayang? Jangan didorong, jangan dipaksa. Boleh maju ke depan sayang? Yuk kenalan, kita kenalan. Sama teman kita yang baru. Ada lagi? Yuk, siapa? Siapa lagi? Baru pertama kali? Sini maju. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Kita kenalan. Mau kenalan nggak? Mau kenalan nggak? Adik-adik pasti juga mau kenalan ya. Kenapa sayang? Iya, yuk kita kenalan dulu. Namanya siapa sayang? Anggita Boru Sibagariam. Sibagariam. Anggita Boru Sibagari. Sibagaria Kak Frida, bukan Sibarani. Sibagaria. Iya, ya Sibagaria. Anggita Boru Sibagaria. Kak Yunita juga baru dengar Boru Sibagaria. Ricardo Kak. Marga? Ninggolan. Ricardo Marga Nainggolan. Anggita kelas berapa? TK. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Siapa namanya tadi? Ricardo. Yang kencang temannya nggak dengar. Ricardo. Ke depan. Ricardo Jonathan. Ricardo Jonathan. Marga Nainggolan. Ya. Namanya siapa Kak? Jessica, Jessica Boru Tampu Bolon, Boru Tampuk Bolon. Kelas berapa Kak Jessica? kelas 7. Kelas 7. Ya. Kita bilang, salam kenal teman-teman. Selamat datang di sekolah minggu HKBP Center. Datang kembali ya minggu depan. Iya, silakan duduk adik-adik. Ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mau mendengar firman Tuhan? Tapi masih ada yang ngobrol. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Mana Alkitabnya? Ada yang nggak bawa Alkitab nggak? Ada nih di depan bawa Alkitab. Sekolah minggu kalau nggak bawa Alkitab mau ngapain? Apa yang mau dibaca? Nggak ada ya, berarti minggu depan yang nggak bawa Alkitab dikasih hukum nggak? Enggak ya, enggak dong. Minggu depan yang nggak bawa Alkitab harus ingat bawa Alkitab, ya. Biar karena firman Tuhannya ada di mana?
Di Alkitab, bukan di otak doang ya, tapi ada di Alkitab. Yuk kita mau angkat pujian Yesus lihat umatmu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik yang di rumah. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Inang akan berdoa dan adik-adik mengikutinya ya. Ikuti adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kesehatan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah nanti. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita yang sangat luar biasa dari Alkitab, yaitu tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Siapa? Nah itu lihat teman-temannya masih ngobrol, kita tunggu dulu mereka diam ya. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, yang tertulis dalam Matius 14 ayat 25 sampai ayat 32. Sekarang buka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, kita akan membaca secara bergantian. Matius 14 ayat 25 sampai 32. Ayat ganjil dibaca laki-laki dan ayat genap dibaca oleh perempuan. Sudah ayat ganjil siapa yang baca? Ayat ganjil siapa yang baca? Laki-laki. Ayat genap dibaca oleh perempuan. Matius 14 ayat 25 dibaca laki-laki. 1, 2 ya. Gak enak katanya. Mana laki-laki? Coba tunjuk tangan dulu, siapa yang laki-laki? Laki-laki, laki-laki. Oke, bacanya yang kencang ya, ayat 25, 2 ya. Ayat 26 perempuan. Mana perempuannya? Ulang, gak bagus bacanya. Ketika murid-murid 2, 3 ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu.
lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi hanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kita sama-sama membaca ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Terima kasih adik-adik. Tadi Inang sudah katakan ini adalah cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Tahu adik-adik, sebelum cerita ini ternyata Yesus sudah melakukan satu mujizat yang sangat luar biasa. Mau tahu mujizat apa itu? Apa dong? Tahu belum ya? Sebelum itu Yesus mengadakan mujizat yang sangat besar, yaitu memberikan orang banyak makan. Sebanyak berapa orang? Lebih 5.000 orang. Yesus memberikannya dari apa? Berapa rotinya? 2 ikan dan 5 roti. Luar biasa ya adik-adik. 2 ikan, 5 roti, Tuhan berkati, terus diberi kepada orang banyak, 5.000 orang kenyang. Luar biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sesudah kejadian itu, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang ke rumahnya karena sudah hampir malam. Sesudah orang banyak pulang ke rumahnya masing-masing, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau Galilea dengan naik perahu. Nah, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah semakin jauh dan sudah ada di tengah danau itu. Tetapi tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, gelombang yang sangat besar, sehingga perahu mereka terombang-ambing. Bisa bayangkan gak dek? Kalau kamu ada dalam perahu itu, ada dalam kapal atau ada dalam mobil, ketika itu diguncang-guncang atau ada dalam pesawat, pesawatnya diguncang-guncang oleh angin yang sangat besar, takut gak? Murid-muridnya juga sangat ketakutan, mereka sangat panik. Karena apa? Mereka melihat gelombang yang begitu besar, mereka merasakan angin yang sangat besar mengguncang perahu mereka. Nah, sesaat itu sebelum gelap, jam 3 malam, tiba-tiba dari jauh mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air. Dan melihat itu, mereka semakin ketakutan. Tadi sudah gelombang besar, angin besar, perahu mereka sedang terguncang-guncang. Tiba-tiba di depan dilihat ada seperti orang yang berjalan di atas air. Murid-muridnya ketakutan, mereka panik, mereka teriak-teriak dan mereka berkata, "Iya, ada hantu." Siapa yang pernah melihat hantu? Siapa yang pernah melihat hantu? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang pernah melihat hantu? Seperti apa hantunya? Seperti apa hantunya? Seperti apa? Kita dengar dulu, dia pernah lihat hantu loh. Seperti apa? Pernah lihat hantu pas lagi tidur. Aku ke kamar mandi sendirian jam 1.
lihat ada yang pakai baju putih di belakang aku. Terus kau di kamar mandi. Ketika melihat hantunya takut. Takut. Wah, luar biasa. Jadi siapa lagi yang pernah melihat hantu? Kenapa? Gimana hantunya? Coba sini dulu. Kita dengar dulu nih. Inang nggak pernah lo lihat hantu? Gimana hantunya? Coba. Kan yang dulu pernah sama tante habis dari mall. Habis itu pas pulangnya itu kontrakan Bali. Habis itu gemetaran takut, goyang-goyang daun, ternyata pas pulangnya ada hantu, ada pocong. Goyang-goyangnya gini. Bukan, dipoten sama teman tantenya, ada hantu. Aduh, oke, terima kasih. Duduk. Kalau lihat hantu ternyata takut nggak sih adik-adik? Kata murid-muridnya, yang dilihat di atas air itu adalah hantu. Adik-adik, Inang mau katakan satu hal sebelum Inang lanjutkan ceritanya. Sebetulnya, mau dengar nggak sih? Kalau mau dengar tenang dulu. Sebetulnya adik-adik, hantu itu tidak ada. Makanya kita dengar nanti apa kata Yesus kepada murid-muridnya. Ketika mereka mengatakan itu ada hantu. Nah, kalau kamu melihat ada katanya tadi yang putih, ada yang goyang-goyang. Sebetulnya itu bukan hantu. Tapi mungkin kamu mimpi atau mungkin kamu ketakutan. Murid-muridnya pun karena ketakutan dilihat ada berjalan di atas air. Wih, takut sekali itu ada hantu. Tapi ketika murid-muridnya mengatakan itu hantu, tadi yang kita baca, apa kata Yesus? Hai Petrus, hai murid-muridku, aku bukan hantu, ini aku. Apa kata Yesus? Ini aku, bukan hantu. Jadi kalau kita lihat ada bayangan seperti itu bukan hantu adik-adik. Jadi Yesus mengatakan ini aku, jangan takut. Nah, sesudah Yesus teriak, murid-muridnya mengenal suara Yesus. Itu sebabnya Petrus langsung mengatakan, Tuhan kalau engkau itu, tolonglah aku biar bisa berjalan seperti engkau di atas air. Terus bagaimana adik-adik? Terus apa kata Yesus kepada Petrus? Tuhan kalau engkau itu boleh berjalan di atas air. Apa kata Yesus kepada Petrus? Datanglah, sinilah biar kau berjalan. Yesus jauh loh dari perahu mereka. Terus Yesus katakan, ayo Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, di atas danau itu. Apakah Petrus bisa berjalan? Bisa adik-adik. Kenapa Petrus bisa berjalan? Karena Yesus yang memerintah, Yesus yang mengatakan. Jadi kalau Yesus menyuruh kita ngapain saja, kita pasti bisa melakukannya. Ayo Petrus, datanglah. Terus dia berjalan, dilihat teman-temannya di dalam perahu. Nah, gak berapa lama sesudah Petrus berjalan di atas air, tiba-tiba dia dengar lagi gelombang sangat besar dan angin sakal sangat kencang. Dia melihat ke arah gelombang itu. Sesudah dia melihat ke arah gelombang, apa yang terjadi adik-adik? Petrus tenggelam. Nah, sekali lagi lihat, kalau Yesus yang memerintahkan pasti bisa dilakukan. Tetapi begitu kita mengalihkan pandangan kita, maka kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, ini tentulah menjadi peringatan buat kita. Maka pertanyaan yang pertama, kenapa Yesus berjalan di atas air? Siapa yang tahu? Coba. Kok Yesus ini
Bercandanya nggak enak sih, harus jalan di atas air. Kalau berenang biasa ya. Siapa yang pintar berenang? Siapa yang pintar berenang? Coba, banyak yang pintar berenang kan? Tapi sudah adakah di antara kalian yang pernah berjalan di atas air? Belum, ya kan? Pintar berenang banyak, tapi berjalan di atas air belum ada kita yang bisa. Ya kan? Tetapi ketika Yesus memerintahkan Petrus, itu bisa dilakukan. Nah, kenapa Yesus berjalan di atas air? Satu hal yang mau dia tunjukkan adik-adik, kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, kepada sekolah minggu HKBP Semper hari ini, mau dikatakan bahwa apapun yang ada di atas dunia ini tunduk kepada Yesus. Makanya tadi kalian nyanyikan Yesus hebat. Apa sih Kak tadi? Coba deh sekali lagi nyanyinya itu. Yesus hebat. Ina nggak tahu logat nyanyinya. Ternyata gayanya hebat sekali. Hebat. Oh, Yesus kuat. Oh, yuk berdiri sebentar. Semua buat gerakannya ya. Biar Inang bisa tiru. Kuat yang terkuat, besar hebat yang terhebat, besar yang terbesar, Tuhan Yesusku. Terima kasih kakak, terima kasih adik-adik. Jadi Yesus kita itu adalah yang terkuat, yang terhebat dan nah karena itu adik-adik hari ini kepada kita mau dikatakan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan mau diganggu angin, gelombang atau apa saja. Dan kalau adik-adik Tuhan minta agar adik-adik rajin belajar, rajin berdoa, pasti bisa kamu lakukan. Kalau adik-adik suruh agar kamu baik kepada semua orang, pasti kamu lakukan. Jangan seperti tadi yang sudah ditanya kakak. Kalau berantem dengan adiknya, berantem dengan kakaknya, abangnya, ataupun dengan teman-temannya jadi dendam. Gak boleh ya adik-adik. Semua kita pasti mampu melakukan yang terbaik. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik takut ataupun sakit, hari ini mau diingatkan, minta tolonglah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu siap menolong kita. Ketika Petrus teriak, Tuhan tolong aku. Terus Tuhan apa katanya? Terus Tuhan apain si Petrus? Dia sudah tenggelam, ya kan? Terus dia bilang, Tuhan tolong aku. Diapain sama Yesus? Petrus. Tadi loh kita baca. Diapain sama Yesus? Yesus mengulurkan tangannya dan mengatakan, kok kamu kurang percaya sih? Ya kan? Hai kamu orang yang kurang percaya. Ini aku siap menolong kamu. Dia peluk Petrus, dia angkat ke perahu, dan ketika mereka sudah di perahu, maka ombak itu, gelombang itu, angin itu jadi reda, jadi tenang. Berlayarlah mereka sampai ke tepi Danau Galilea. Maka sekali lagi adik-adik, jangan takut, jangan ragu. Kalau ada sesuatu, kalau kamu sakit, tetaplah minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan pasti segera menolong kita. Amin, kita berdoa. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hari ini kami sudah belajar tentang kuasa-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, biarlah kami terus percaya dan taat akan perintah-Mu. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong, menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di gerejamu HKBP Semper, baik yang sedang mengikuti ibadah di gereja ataupun di rumah masing-masing. Berkati kami dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan ya. Tadi firman Tuhannya apa? Coba Kak Yunita mau tanya lagi. Firman Tuhannya apa? Firman Tuhannya apa tadi? Waduh, baru hitungan detik loh. Firman Tuhannya apa? Filipi apa firman Tuhannya? Tunggu, Filipi mau jawab. Tentang apa, Ipi? Tentang apa, Dek? Yesus berjalan di atas air. Tepuk tangan buat Filipi ya. Ya. Tadi Inang bilang jangan takut karena Tuhan beserta adik-adik ya. Setiap adik-adik ketakutan, setiap adik-adik merasa tidak bisa mengerjakan PR atau kesulitan, ada Tuhan yang hebat yang siap nolong adik-adik. Jadi andalkan Tuhan dalam segala hal ya. Karena Tuhan selalu beserta adik-adik. Sekarang kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Ya, siapkan persembahannya, dilipat dengan baik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus besertaku. Kak Priska. Dalam samudra,
Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihanilah engkau. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Ya, tetap duduk di tempat, keluarnya seperti biasa. Ya. Kelas teruna dulu, teruna boleh keluar, teruna. Teruna dulu. Teruna. Silakan teruna boleh keluar. Kelas 5 dan 6 boleh keluar. Kelas 5 dan 6. Kelas 5